Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS. Situasi di Selat Taiwan menjadi perhatian dunia, terutama negara-negara Asia Tenggara yang menyuplai PMA. Indonesia dan Filipina dikabarkan mulai merancang program evakuasi darurat. Tanggal 20 April, Kementerian Luar Negeri Vietnam tidak menjawab langsung pertanyaan yang diajukan media terkait hal tersebut. Namun menyatakan bahwa stabilitas perdamaian di Selat Taiwan memiliki makna penting bagi dunia. Situasi di Selat Taiwan menjadi sorotan utama. Beberapa hari yang lalu, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyampaikan rencana evakuasi darurat yang mencakup cara evakuasi WNI dari Taiwan dan negara sekitarnya serta memprediksi kemungkinan situasi. Hal ini juga menarik perhatian warga Vietnam yang memiliki banyak pekerja migran di Taiwan. Wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Don Kak Viet, saat diwawancarai tentang kemungkinan rencana evakuasi, tidak memberikan jawaban secara langsung, tetapi menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Ông Đoàn Khắc Việt cho biết hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hòa bình, hợp tác khu vực và thế giới. Việt Nam mong muốn các bên liên quan đóng góp tích cực vào duy trì hòa bình ổn định tại eo biển Đài Loan. Filipina yang baru saja usai latihan militer bersama Amerika Serikat juga memiliki rencana tanggapan. Namun Duta Besar Tiongkok untuk Filipina Huang Xilin menyatakan bahwa jika khawatir, Filipina seharusnya menentang kemerdekaan Taiwan dengan tegas dan bukan memperkeruh situasi dengan membuka pangkalan militer untuk Amerika di laut sekitar Taiwan. Pernyataan ini langsung memetik kritik dari anggota Kongres Filipina. Menteri Luar Negeri Tiongkok Qin Gang akan mengunjungi Filipina pada tanggal 21 untuk membahas masalah Taiwan. Qin juga mengkritik pernyataan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol tentang masalah Selat Taiwan dan memintanya untuk memegang prinsip satu Tiongkok. Korea Selatan merasa tersinggung dan mengkritik balik sikap Tiongkok sebagai ketidaksopanan dalam hal diplomatik yang menimbulkan keraguan atas martabat nasional Tiongkok. Kolosel bahkan memanggil Duta Besar Tiongkok di Korea ke gedung sebagai tindakan protes. Forum APEC tahun ini diselenggarakan di Amerika. Jumlah anggota DPR Amerika mengajukan petisi kepada Menteri Luar Negeri Antony J. Blinken meminta agar Presiden Tsai Ing-wen diundang menghadiri pertemuan para pemimpin APEC. Di sisi lain, menghadapi konflik Amerika-Tiongkok dewasa ini, PM Singapura Lee Hsien Loong memperingatkan bahwa Selat Taiwan telah menjadi sumbu pemicu paling berbahaya. And you want to stop Xi Jinping from invading Taiwan? Put a gun in every Taiwanese household, have them defend themselves. Let's see what Xi Jinping does then. Seorang calon Presiden Amerika Serikat memiliki opini politik mengizinkan warga Taiwan memiliki senapan untuk melawan Xi Jinping. Sementara Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengklaim akan mematuhi kebijakan satu Tiongkok dan mendukung hubungan lintas selat yang damai. But the most dangerous flashpoint of all is Taiwan. Enduring enmity and bad relations between them will be very costly for both and will mean big trouble for the rest of the world. Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu menghormati pernyataan Lee mengenai kepemilikan senjata bagi masyarakat Taiwan. Wu menilai pernyataan tersebut sebagai opini pribadi sehingga tidak memberikan komentar. Hubungan AS-Tiongkok menegang. Amerika menjadi tuan rumah APEC tahun ini. Baru-baru ini ada 21 anggota DPR AS mengajukan petisi yang meminta Amerika mengundang Presiden Tsai Ing-wen untuk menghadiri KTT pemimpin APEC. Namun media asing mensinyalir bahwa Taiwan mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam Forum Majelis Kesehatan Dunia atau WHA yang akan segera diadakan pada Mei, dan ini merupakan tahun ke-7 keabsenan Taiwan. MOFA menyatakan akan berupaya hingga titik akhir dan akan memimpin delegasi menuju Jenewa untuk mendapatkan dukungan internasional. Minuman terkenal di Taiwan bermerek Apple Sidra sempat terjerat isu keamanan makanan tahun 2018 dan 2019. Baru-baru ini warga kembali mengeluhkan adanya endapan tak jelas pada minuman yang diproduksi pabrik Taoyuan pada bulan Februari dan Maret. Beberapa di antaranya malah telah beredar di pasaran. Seorang mantan karyawan perusahaan yang tak bersedia disebutkan namanya mengungkapkan ada masalah pada uji kualitas air. Namun atasan tetap mengoperasikan jalur produksi dan baru menarik separuh dari 30.000 kotak yang telah dipasarkan setelah menerima laporan adanya endapan tak jelas dari pihak dealer pada awal April. Saat ini perusahaan belum memberikan tanggapan, namun Departemen Kesehatan Umum Taoyuan menyatakan telah mengirim petugas untuk menginvestigasi dan hasil selanjutnya akan diumumkan seusai pemeriksaan. XBB.1.16 adalah strain virus mutasi COVID-19 yang dinamai Arcturus. Baru-baru ini merebak di India dan sekitarnya, merupakan subvarian Omicron. Minggu lalu, Taiwan mencegat 11 kasus impor positif Arcturus di area perbatasan yang berasal terutama dari Jepang dan Thailand.
Virus varian baru XBB.1.16 juga telah muncul di Taiwan. Saat ini kasus global mencapai 4% dan 7% di Amerika. Taiwan mencegat 11 kasus impor XBB.1.16 di area perbatasan pekan lalu. Saat ini total kasus impor mencapai 14 kasus. Virus ini menyebar cepat. India sebelumnya sempat melaporkan lebih dari 10.000 kasus positif selama 4 hari berturut-turut, menimbulkan gelombang pandemi setempat. Pakar Eropa dan Amerika menyampaikan dibandingkan dengan strain virus mutasi lainnya, virus ini lebih mungkin menyebabkan konjungtivitis. Namun saat ini gejala yang dialami pasien dalam negeri rata-rata ringan seperti demam, batuk, dan pilek. Insiden saling menginjak terjadi di Yaman menjelang Idul Fitri tanggal 20. Seorang pengusaha kaya di ibu kota mengadakan acara amal dan ingin membagikan sekitar $9 Amerika kepada peserta yang hadir. Akibatnya ratusan orang berkumpul dan timbul insiden saling mendorong dan menginjak, menewaskan sedikitnya 85 orang dan lebih dari 300 korban cedera. Tumpukan manusia tak bisa direraikan meskipun ditarik dari luar. Warga yang terperangkap tidak bisa keluar dari kerumunan. Adegan ini bagaikan replika tragedi berdesakan Itaewon di Korea Selatan. Negara paling selatan di Jazirah Arab, Yaman, mengalami perang saudara yang berkepanjangan. Menjelang Idul Fitri pada tanggal 19 malam, pengusaha lokal memutuskan untuk membagikan bansos senilai $9 Amerika atau setara $275 Taiwan di sebuah sekolah. Kegiatan ini menarik massa berdatangan yang kemudian menimbulkan tragedi injak, memakan korban lebih 400 orang tewas dan terluka. Saksi mata mengatakan bahwa sebelum kejadian, warga yang ingin menerima bansos berdesakan di jalan sempit menuju pintu belakang sekolah. Begitu pintu sekolah dibuka, para warga sontak menaiki tangga yang sempit menuju tempat pembagian bansos. Namun situasi menjadi tidak terkendali dan pemuda di lokasi melepaskan tembakan ke udara sebagai upaya untuk menenangkan massa. Tetapi peluru yang ditembakkan diduga mengenai kabel listrik dan meledak sehingga membuat massa panik. Massa yang juga terdiri dari wanita dan anak kecil mulai berdesakan dan melarikan diri sehingga terjadi tragedi injak. Perang saudara Yaman merupakan salah satu krisis kemanusiaan terparah di dunia saat ini. Perang selama 8 tahun ini telah menyebabkan lebih 150.000 orang meninggal dunia, termasuk tentara dan warga sipil. Menurut statistik PBB, lebih 21 juta penduduk atau sekitar 2/3 populasi Yaman sangat membutuhkan perlindungan dan bantuan. 2 pengusaha yang mengorganisir kegiatan amal kali ini telah ditangkap pihak berwenang untuk diselidiki lebih lanjut. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan Taman Buaya di Dubai. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.